8/5 ya. Nunggu yang nggak bisa lihat kasih tahu saya ya. Kemudian ini saya besar materinya, slide-nya, dan materi ini sudah di-upload di Moodle juga. Mestinya Anda sudah bisa download ya. Kemudian ini saya perbesar. Oke. Jadi judul kita hari ini adalah kopling sentrifugal. Mungkin ini kopling terakhir yang kita bahas, nanti ke depannya rem gitu ya. Seperti apa kopling sentrifugal? Kita lihat nanti. Kita kemarin sudah bahas tentang kopling plat dan kopling kerucut ya. Kopling sentrifugal dan kopling yang tadi saya sebutkan semuanya menggunakan mekanisme gesekan ya. Jadi bisa dilepas pasang saat kedua poros salah satu atau kedua poros berputar gitu ya, atau berbeda putaran ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya, ini aplikasi ya. Aplikasinya pada kayak go-kart gini ya, atau mesin yang cukup powerful gitu ya. Ini kan mesin kecil, bisa digunakan yang disebutkan kopling sentrifugal. Nah, di sini ini contohnya di gambar yang ini kopling sentrifugalnya ada 2 padnya yang kelihatan dari sini dan ini ya. Sementara di gambar yang bawah ini kelihatannya ada 3, 1, 2, 3 ya, 3. Ini sepatunya di sini ada kampasnya gitu ya. Ini sebenarnya mekanismenya agak mirip dengan rem juga gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai rem, bisa juga digunakan bukan di mekanisme ini, tapi maksudnya cara kerja itu bisa digunakan sebagai rem dan sebagai kopling juga gitu ya. Ini yang luarnya ini drumnya gitu ya. Sementara ini yang bagian dalamnya itu adalah bagian yang bisa terlempar gitu karena putaran ya. Karena terlempar, karena berputar, dia akan terlempar. Anda bayangkan aja seperti Anda memutar, Anda punya yoyo, Anda putar ya tali, dipanjangkan talinya kemudian Anda putar. Kan nanti kalau putarannya makin cepat ya, Anda bisa ngebayangin bahwa si bandul yoyonya itu akan asalnya di bawah, dia akan cenderung ingin horizontal ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada gaya sentrifugal kan ya, ada gaya yang ke arah luar, ke arah radial gitu ya. Nah ini pun sama. Jadi sepatu ini dan sepatu ini meskipun ini dikasih pegas, tapi kalau bagian ini berputar cukup cepat, ini akan terlempar keluar. Apa yang terjadi kalau terlempar keluar? Maka padnya ini akan kena ke drumnya gitu ya. Kalau kena ke drumnya ya berarti timbul gesekan kan ya. Sehingga drumnya ini akan ikut berputar, ngikutin putaran nih. Jadi kalau tidak dalam keadaan berputar ini maka nggak akan nyambung. Jadi ini biasanya dipakai di mekanisme kopling otomatis ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan clutch plat gesek aksial gitu ya sama yang kerucut, biasanya nyambung enggaknya itu ditekan gitu ya dengan kaki atau dengan tangan gitu ya. Dia akan menggerakkan atau mengaktifkan fork untuk maju mundurkan salah satu bagian dari kopling itu gitu ya, untuk menyambungkan dan melepaskan. Tapi kalau yang ini dia nggak pakai kaki gitu ya. Dia tergantung putarannya. Putaran ini tambah cepat, maka dia akan terlempar makin jauh, makin besar gayanya. Berarti gaya normal terhadap drumnya, permukaan drumnya makin besar, maka gaya geseknya makin besar. Gaya gesek yang bekerja pada drum inilah yang membuat si drum ikut berputar gitu ya, ikut putaran si ini. Saya kira secara teori atau secara penjelasannya, cara kerjanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sama ini bedanya ya jumlahnya aja. Ini jumlahnya 3, kalau ini 2 gitu ya. Sepatu atau kampas koplingnya gitu ya. Silakan mau tanya. Jadi ini searah ini ke sini poros, ini juga poros gitu ya. Cuma yang berputar duluan yang ini, inputnya ini biasanya. Nah, outputnya yang ini gitu.
Kalau ini tidak berputar cukup cepat, ini tidak cukup terlempar keluar, maka tidak akan nyampe si sepatunya ke drumnya gitu. Kalau nggak sampai ke drumnya, berarti tidak ada gaya gesek buat memutar si drumnya. Si drumnya nggak berputar, berarti porosnya ini nggak ikut berputar, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya selanjutkan ke slide berikutnya, ya. Oke. Nah, ini contoh lain dari aplikasinya ya. Ini mesin apa ya? Kelihatannya ini mesin buat meratakan permukaan kan ya. Ya, ini rata-rata di Go-Kart gitu ya. Dan ini ternyata di Autopad juga ada gitu ya. Jadi kalau perputarannya rendah ya nggak akan maju, tapi kalau putarannya cukup dia akan berputar, ya. Kemudian kita masuk ke cara kerja dan konstruksi. Nah, ini dijelasin ya. Kopling sentrifugal merupakan kopling yang memanfaatkan gaya sentrifugal sepatu kopling untuk menghasilkan gaya gesekan antara kanvas dan drum sehingga poros dapat terhubung, ya. Nah, ini kalau di sini kebetulan gambarnya dibikin porosnya dibikin beda arah ya. Kalau tadi searah, kalau ini beda arah. Ini inputnya di sebelah sini, motor input. Ini porosnya poros outputnya ini. Ini yang drum ini akan dia jadi satu benda dengan ini. Maksudnya dibikin fix atau dibikin kaku dengan ini. Kalau ini berputar 1 derajat, ini juga berputar 1 derajat, gitu ya. Tapi dia tidak jadi satu dengan ini. Walaupun kelihatannya ini ada garis ke sini ya, tapi ini nggak jadi satu. Kalau ini berputar, ini tidak berputar. Tapi kalau ini berputar cukup cepat, ini bagian kepalanya ini terlempar keluar gitu ya. Ini ke sana, ini ke sini gitu ya. Maka yang seperti saya bilang tadi akan terjadi gesekan antara si kampas koplingnya dengan si drumnya. Dan kalau itu terjadi ya gaya gesek itulah yang membuat si drum ini ikut berputar, akhirnya dia memutar ini. Jadi nyambung antara poros ini dan poros ini perputarannya. Ya. Ini ya serupa lah, cuma ini bagian ini yang tiganya itu, tiga kampasnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini ada satu bagian yang bisa gerak radial, bisa menjauh, bisa mendekat. Menjauh karena putarannya cukup cepat, ya, tambah cepat, tambah besar menjauhnya atau gaya dorongnya, gaya sentrifugalnya tambah besar. Sementara kalau tidak cukup cepat, biasanya ada pegas buat narik ini supaya ini tidak kena gitu, ya. Maka terjadi kalau itu kejadian ya, maksudnya ketarik ini nggak berputar cukup cepat, ini ketarik berarti tidak ada kontak, berarti ini dan ini poros yang input dan output tidak nyambung gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Teorinya sesederhana itu gitu ya. Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Rumus-rumus untuk perhitungannya. Ini pun sama dengan yang tadi. Ini bagian drumnya yang luar ini, sementara ini bagian dalamnya. Kebetulan di sini kalau kita lihat ini ada 4 ya. Cuma ini nggak digambarkan di sini sama sininya sepatunya ya. Yang digambar cuma 2 aja ya. Yang jelas kalau ini terlempar keluar dia bergesekan gitu ya. Lagi-lagi seperti itu teorinya. Silakan komen dulu biar saya tahu masih kedengaran suara saya. Kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Ya, terima kasih. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan. Rumus dasarnya ya dari hukum Newton kedua ya. F sama dengan M kali A. Ya. Kemudian itu diterapkan untuk menghitung gaya sentrifugal. Rumus ini itu untuk gaya sentrifugal. M itu adalah masanya siapa? Masanya si sepatunya ini gitu ya. Ya, masa si sepatunya. Kemudian A-nya diganti. Diganti dengan apa? Jadi gaya yang bekerja atau percepatan yang ada itu adalah kita anggap sebagai percepatan si sentrifugalnya. Kalau dulu Anda
dinamika belajar atau kinematika belajar tentang percepatan normal dan tangensial. Nah, ini bisa membayangkan gaya sentrifugal itu diperoleh dari percepatan normal gitu ya. Cuma kalau percepatan normal arahnya ke dalam, kalau ini arahnya keluar gitu ya, aksi reaksi lah. Atau Anda boleh membayangkan itu gaya inersia juga boleh lah ya. Yang jelas rumusnya sama gitu ya. Rumusnya yaitu omega kuadrat kali R. R di sini kita pakainya RZ. RZ itu artinya adalah jari-jari dari pusat putaran ke titik berat si masanya gitu ya. Jadi ini masa itu punya titik berat. Jadi kalau ini bendanya begini, titik beratnya misalkan ini Z gitu ya. Maka itu adalah RZ ya. Jadi bukan ke titik ujungnya ini, bukan. Tapi titik berat massa yang terlemparnya gitu. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi. Kecepatan sudut dikuadratkan dikalikan dengan jari-jari titik beratnya itu adalah percepatannya. Ya. Percepatan sentrifugal yang kalau dikalikan dengan massanya jadilah gaya sentrifugal gitu. Ya. Nah, bisa juga dihitung dengan rumus kalau ini kan M omega kuadrat RZ, atau bisa juga dihitung pakai rumus MV kuadrat bagi RZ. Apa bedanya omega dan V? Kalau omega adalah kecepatan sudut, artinya kecepatan putar gitu ya. Kalau V apa? Kalau V adalah kecepatan translasi ya, kecepatan translasi dari si benda ini. Jadi kalau dalam satu saat kita bisa hitung kecepatan translasinya gitu ya. Kecepatan translasi ini ya bisa disubstitusi lah, ini dengan ini bisa disubstitusi sehingga dapat hasilnya kayak gini. Hati-hati kalau omega ini kali RZ ya, omega kuadrat kali RZ. Tapi kalau V atau kecepatan translasi kuadrat itu dibagi RZ ya. Bedanya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini besar gaya ke arah luar itu adalah FC simbolnya, dan rumusnya adalah ini atau yang ini, boleh yang mana aja ya. Apa yang mana yang diketahui gitu ya. Apakah V, apakah omega yang dipakai gitu ya. Nah, ini gambarnya RZ-nya dipakai di sini ya, di rumus ini. Kemudian R juga dipakai di rumus di sini, tapi ini ada Q dan RQ ini nggak dipakai di sini. Jadi RQ atau FQ ini ya, FQ nih, FQ. Q ini sebetulnya tidak lain adalah gaya normal. Ya, tidak lain sebetulnya adalah si FC itu sebetulnya. Entah kenapa ini yang slide menggantinya dengan simbol FC gitu ya. Ini aksi reaksi aja gitu. Jadi sebetulnya Q reaksi ini sementara gaya sentrifugalnya ke sana sebetulnya ya, gaya sentrifugalnya ke sana, ke arah luar. Kemudian ini adalah gaya geseknya. Jadi kalau si Q-nya atau gaya normalnya itu dikaitkan dengan koefisien gesek, maka dapatlah gaya gesek. Nah, di sini menggunakan, di gambar ini menggunakan simbol F ya, seperti kemarin-kemarin. Ini adalah koefisien gesek. Tapi entah kenapa di slide ini dia menggunakan mu gitu ya. Jadi hati-hati ya. Mu dan F di sini itu adalah sama, yaitu koefisien gesek gitu ya. Nah, nilai F ini, F kali Q itu tidak lain adalah si Fs. Fs kalau di sini dia menggunakan Fs. Fs itu apa? Fs adalah gaya gesek ya. Jadi Fs itu adalah perkalian dari gaya sentrifugal dikalikan koefisien gesek. Ini juga sama kan ya. Ini gaya normal. Gaya normal kan tadi saya bilang sama dengan Fc. Dikalikan dengan koefisien geseknya yaitu F kecil gitu ya. Kemarin kan yang lalu-lalu F kecil itu adalah koefisien gesek. Nah, jadi perkaliannya dari ini tidak lain segini itu adalah sama dengan gaya gesek. Ya. Oke, ada pertanyaan? Dan kalau sudah jadi gaya gesek, nah, kalau sudah jadi gaya gesek, kalikan dengan jari-jarinya yaitu R. Ini digambarkan ke sini ya, tapi kan jarak dari sini ke sini sama juga, R juga ya. Dari sini ke sini R, kalikan gaya gesek yang bekerja di satu titik ini, maka dia jadi apa? Gaya kali jarak, jadi momen kan ya. Dan dalam hal ini momennya momen torsi gitu ya. Jadi torsi kopling didefinisikan sebagai gaya geseknya, ini F gaya gesek kali jari-jari. Fs-nya dari mana? Fc kali mu. Mu diketahuinya dari mana? Dari tabel ya.
atau diketahui misalkan dari soal ya, diketahui di soal biasanya, atau mungkin juga dicari gitu ya. Sementara FC dari mana? Ya dari ini, antara dua ini. Ya. Ya rumusnya sebenarnya sedikit ini. Dan pada kasus ini tidak ada lagi cerita tentang kayak kemarin itu apa? Anda kalau memperhatikan ada dua kasus kan ya, di kerucut dan plat gesek itu. Dia ada kasus kausan seragam dan tekanan seragam. Tapi di gas sentrifugal, di kopling sentrifugal dia tidak ada kedua kasus itu. Ya, jadi anggap satu aja. Kenapa? Karena bekerja pada diameter yang sama gitu ya. Kan drumnya nggak berubah diameternya. Kalau kemarin waktu part gesek kan ada bagian dalam, lokasi gesekannya ada yang di bagian luar. Kerucut juga sama gitu. Makanya ada dua kasus. Tapi kalau di sini tidak ada kasus kausan seragam atau tekanan seragam ya. Kemudian ini tadi ya definisinya M adalah massa kanvas kopling ya. Jadi ini pokoknya keseluruhan yang bisa bergerak aja, yang bisa terlempar gitu ya. Ya kampasnya, ya rumahnya atau sepatunya gitu ya. Pokoknya massa keseluruhan yang bisa bergerak. Kemudian V adalah kecepatan linear kanvas terhadap drum. Mungkin ya boleh terhadap drum atau nanti kalau dia udah jadi satu, kecepatan putarnya jadi kecepatan bersama berarti ya. Kemudian RZ adalah jari-jari tik berat massa kanvas rem. Tadi sudah disebutkan. Jadi kalau ini kanvas atau sepatu ini tik beratnya di sini, maka itu adalah RZ-nya. Ya. Kemudian R adalah jari-jari drumnya. Ya. Dan mu adalah koefisien gesek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teorinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini materi untuk hari ini sedikit ya. Jadi rumusnya sedikit dan nanti kita langsung ke contoh soal aja. Ya. Kok ini balik lagi. Nah ini, contoh soal. A centrifugal clutch is shown in the diagram. The clutch must transmit a torque of 18 Newton meter at a speed of 142 revolution per minute. The coefficient of friction mu between the drum and the friction lining is 0.3. The radius to the center of gravity of each sliding head is, ada kata each sliding head ya, berarti masing-masing ya, jadi sama lokasinya. Artinya kalau ini punya titik beratnya di sini, berarti dari sini ke sini gitu ya. Yang ini ya dari sini ke sini sama ya lokasinya. Is 0.21 meter and the inside radius of the drum is 0.25 meter. Calculate the required mass of the sliding heads ya. Jadi kalau kita lihat di rumus ini, seolah alurnya adalah ini diketahui, kemudian ini di omega atau RZ-nya diketahui, kemudian dapatnya FC, kemudian dipakai buat ngitung FS, kemudian kalau dikalikan jari-jari untuk ngitung T. Jadi seolah tujuan akhirnya T. Tapi nggak mesti yang ditanyakan T, bisa jadi kebalikannya. Ya contohnya di soal ini. Di soal ini kan di soal ini malah torsinya diketahui kan, ya. Torsinya berapa? 18 ya. 18 Newton meter. Pada kecepatan putar berapa? 142 RPM. Berapa koefisien gesek antara si sepatunya dengan si drumnya? Diketahui di sini 0,3. Kemudian berapakah radius dari si titik berat sepatunya? 0,21 meter ya. Jadi jarak pusat ini ke salah satu titik, pokoknya titik di sepatu yang menjadi titik beratnya gitu ya. Dan radius yang terakhir yang 0,2 itu adalah radius dari si drumnya sendiri, permukaan dalam drumnya. Dari sini sampai sini itu adalah 0,25. Yang ditanyakan apa? Berapakah masanya? Justru yang ditanyakan M-nya gitu ya. Jadi di soal ini nanti Anda mengusahakan berapakah nilai M ini gitu ya. M ini berapa? Supaya bisa menghantarkan torsi sebesar 18 Newton meter. Ngerti nggak permasalahannya? Ngerti ya? Kalau ada yang mau ditanyakan tentang soalnya, nggak ngerti permasalahannya, silahkan ditanyakan.
Oke, nggak ada pertanyaan. Berarti sampai sini dianggap ngerti ya. Sekarang kita lihat solusinya. Urut-urutan menjawabnya seperti apa. Jadi kita tulis yang kita ketahui. Torsi 18 Nm. Radius 0,25 meter. Ini ngomongin radius pelukan dalam drum ya. Anda harus ingat bahwa torsi adalah gaya kali radius ya. Apakah dari rumus ini yang mana yang diketahui? Radius tahu, kemudian torsi tahu ya. Jadi yang dicari dari persoalan ini bukan T gitu, tapi friction force atau gaya geseknya. Nah, untuk mendapatkan ini berarti Anda harus berubah rumusnya. Jadi bukan perkaliannya, tapi friction force sama dengan torsi dibagi radius gitu ya. Nah, torsinya berapa? 18. Dibagi berapa? 0,25. Jadi ini friction force atau gaya gesek sama dengan 18 dibagi 0,25. Dan kalau Anda hitung, itu hasilnya adalah 72 Newton. Silakan ya bagi yang ini sebaiknya Anda coba pakai kalkulator juga, hasilnya sama enggak. Siapa tahu beda gitu hasilnya. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah hati-hati. This is divided between two friction pads, so each mass produce 72 divided by 2 equal to 36 Newton each. Ya, maksudnya kita harus lihat di soal yang diberikan itu berapa padnya atau sepatunya. Kan di gambarnya ada dua ya. Ada yang merah, dua yang merahnya sepatunya. Jadi ya berarti torsi yang tadi 18 Newton itu harus disediakan oleh gaya gesek kali jaraknya oleh si dua ini. Jadi gaya gesek di sini sama gaya gesek di sini. Gaya gesek di sini kalau dikalikan jaraknya jadi momen atau torsi. Gaya gesek di sini kalikan jaraknya jadi momen atau torsi. Nah, dua ini kalau dijumlahkan nanti momennya keseluruhan ke porosnya itu adalah sebesar harus 18 Newton meter gitu. Ya. Kalau di gambarnya di soalnya ada 3 ya dibagi 3 gitu. Ya, hati-hati ya. Jadi tidak tersirat di rumus-rumus ini gitu ya. Ini atau kalau perlu ya saya sebutkan aja, ini hitungan ini tuh berlaku untuk satu massa M ini gitu ya. Kalau Anda tahu torsi kapasitasnya sekian ya berarti dibagi oleh ke sejumlah sepatunya itu ya. Kita kembali ke solusinya. Jadi fix ya bahwa kita perlu atau kita tahu bahwa gaya gesek yang harus terjadi di masing-masing sepatu adalah 36 Newton masing-masing ya. Kenapa? Supaya kalau karena ada dua sepatu jadi 72. 72 itu berhubungan dengan atau menghasilkan torsi 18 Nm kalau dikali radiusnya ya. Oke, sekarang kita ke rumus tentang gesekan. Ingat, friction force atau gaya gesek itu adalah koefisien gesek mu ya dikalikan gaya normal. Dan gaya normalnya itu adalah sudah diketahui atau belum? Gaya normalnya. Friction force-nya sudah diketahui belum? Mu-nya sudah diketahui belum? Hati-hati ya. Nah, coba kita cek sekali lagi. Ini yang kita peroleh di sini, yang 36 Newton itu apa? Itu adalah friction force ya. Udah jelas sih tulisan friction force ya. Cuma ini untuk yang keseluruhan, tapi untuk masing-masing ya 36 Newton itu. Jadi dari persamaan ini udah diketahui. Ya. Mu udah diketahui belum? Udah kan, tadi 0,3 ya di soal ya. Nah, gaya normal itu belum. Maka gaya normalnya adalah, berarti ini pindah yang sebelah sini ya. Jadi pembagian lagi. Friction force atau gaya gesek dibagi mu. 36 bagi 0,3 gitu ya. Hasilnya adalah 120 Newton. Ya. Dan the normal force acts in a radial direction and must be equal to the centripetal force. Ini mungkin harusnya bukan centripetal ya, tapi sentrifugal kan namanya juga coupling sentrifugal ya. Ini kayaknya salah tulis juga ya. Harusnya ini sentrifugal. Jadi saya ulang sekali lagi di gambar yang tadi, kalau yang ini gaya normalnya ke dalam, maka gaya sentrifugal keluar gitu ya. Jadi tadi gaya normalnya udah tahu sekian. Nah itu harus sama dengan gaya sentrifugalnya gitu. Kenapa harus sama?
Ya, supaya bisa menyediakan torsi 18 Nm itu. Ya. Oke, kita teruskan lagi. Jadi sekali lagi ini harusnya sentrifugal. Ini juga sama ya. Gaya sentrifugal sama M omega kuadrat R. Ya kan udah ada rumusnya juga di sini ya. Dia udah just tulis gaya sentrifugal FC sama dengan M omega kuadrat R. R-nya RZ ya. Oke. Nah, apa yang kita ketahui dari persamaan ini? Apakah centrifugal force-nya sudah tahu? Tahu kan sama dengan gaya normal ya, yaitu 120 Newton. Apakah masanya udah tahu? Belum, itu malah yang ditanyakan kan di soal ya. Apakah omeganya tahu? Omeganya nanti jangan lupa dikuadratin ya. Ada nggak di soal diketahui omeganya? Ada yang mau komen? Di soal ini ada nggak omeganya? Ada, Pak. Yang Mana? ref, Pak, putaran per menit 142. Oke, dari sini ya kita perolehnya. Tapi bukan angka ini yang kita masukkan. Kenapa? Karena ini satuannya masih satuan RPM, putaran per menit. Kita harus memasukkan yang dipakai itu adalah radian per second ya yang dipakai. Jadi kita harus konversi dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi sekali lagi ini udah tahu ya. R udah tahu belum? Ini R-nya kayaknya, sorry. Harusnya yang RZ tadi ya. Iya, Pak, harusnya RZ, Pak. Nah, ini salah ya. Ini harusnya ada RZ. Oke, bagus ya. Berarti Anda merhatiin. Ini omega kuadrat RZ. Kemudian ya udah kita tinggal masukin dan kita harus usahakan si M-nya di kiri malah gitu ya. Kan kita mau nyari si ininya, si masanya. Ini ditulis ulang ya, si centripetal force-nya atau centrifugal force-nya adalah 120, maka ditulis M omega kuadrat R sama dengan 120 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung kecepatannya. 142 revolution per minute itu dibagi 60 ya. Supaya jadi per detik gitu ya. Oke. Kemudian radius to center of gravity adalah 0,21, ini untuk dimasukkan ke sini. Kemudian kecepatan sudutnya adalah 2pi kali speed ya. Speednya udah dalam putaran per detik ya kalau gini ya. Oke, jadi omega sama 2pi kali speednya, 2pi kali 142 per 60 gitu ya. Ini per 60 itu untuk menjadi per detiknya gitu ya. Hasilnya adalah 14,87 ya. Jadi omeganya bisa kita peroleh walaupun di soal nggak ada. Jadi Anda yang belum tahu itu nggak usah pusing ya. Anda harus sudah tahu bagaimana cara merubah kecepatan putar dalam RPM menjadi kecepatan sudut dalam radian per second ya. Oke, hasilnya adalah 14,87. Silakan Anda hitung sendiri aja kalau nggak yakin. Nah, baru kita masukin tadi ya. Nah, ini tadi kan M omega kuadrat R sama dengan 120. Omeganya 14,87. 14,87 jangan lupa dikuadratin. Kali 0,21 adalah R-nya, 0,21. Itu harus sama dengan 120. Sama dengan 120. M-nya mau kita cari. Berarti ini yang dari sini sampai sini pindah ke sini ya. Jadi pembagian ya. Pembagian. Dan hasilnya adalah 2,58 kg for each sliding head. Jadi harus diusahakan si yang merah ini masanya adalah sebesar 2,58 kg. Kalau misalnya Anda sudah buat dan ternyata kurang, Anda harus tambahin ya dengan pemberat gitu ya supaya masanya bertambah gitu. Karena kebutuhan minimumnya segini supaya bisa menghasilkan torsi 18 Nm. Kalau kurang masanya, maka nggak akan menghasilkan 18 Nm torsinya gitu. Nggak bisa menghantarkan putaran poros yang mempunyai torsi 18 Nm. Kalau lebih nanti bisa menghasilkan lebih gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada pertanyaan? Yang harus hati-hati seperti saya bilang tadi, ini berlaku untuk satu sepatu ya.
Di soalnya kebetulan 2, jadi tadi ada pembagian dengan 2. Hati-hati nanti kalau di soal yang lain, misalkan saya di ujian kasih soal dengan PN-nya 3 gitu ya, atau 4 gitu ya, hati-hati. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, paling saya akhiri dengan ngasih tugas ini ya. Kok serupa gambarnya yang barusan? Ya, mirip ya. Cuma angkanya ada yang dirubah dan nilai-nilainya dirubah, kemudian yang ditanyakan berbeda sekarang ya. Coba kita baca ya. A centrifugal clutch is similar to that shown in figure 5 dengan gambar ini. Berarti ingat ya, 2 ya itunya sepatunya. The clutch must transmit a torque of 25 Nm. Kalau tadi 18 Nm, sekarang 25 Nm. Kemudian koefisien geseknya sekarang adalah 0,4, tadi 0,3 ya. Kemudian masing-masing massa yang bisa slide-nya itu, yang bisa gesernya itu, atau yang bisa geraknya itu, yang bisa terlemparnya itu adalah 0,4 kg. Tadi ditanyakan, kalau sekarang diketahui 0,4 gitu ya. Kemudian radiusnya adalah 0,15 meter. Ini radius apa ya? Ini pasti radius dari si titik beratnya. Kenapa? Karena radius drumnya udah disebutkan di berikutnya. Itu 0,8. Walaupun nggak disebutkan drumnya, ini kalau angkanya lebih besar ya pastilah si drumnya. Kan nggak mungkin yang merah titik beratnya lebih besar daripada si radius drumnya. Berarti keluar dari drum gitu ya. Nggak mungkin ya. Oke. Yang ditanyakan apa? Calculate the minimum speed required. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan minimumnya. Anda diminta coba hitung dalam radian per second dan dalam RPM juga. Jadi kalau itu menunjukkan bahwa si torsi baru bisa dipenuhi kalau kecepatan putarannya minimum segini gitu, yang ditanyakan ini gitu. Ya, silakan dicoba dikerjakan. Nanti nanti dikirim ke Moodle lagi. Biasalah batasnya besok jam 12 ya. Nanti saya buatkan linknya. Silakan digunakan untuk latihan. Tapi jangan cuma, maksudnya gini, ini untuk dikumpul ini gitu ya. Tapi kalau untuk belajar, Anda coba nanti yang 4 atau yang 3 gitu. Atau lihat lagi buku-buku halaman mesinnya. Banyak soal-soal yang lain, coba dilatih gitu ya, tentang centrifugal coupling atau centrifugal clutch gitu. Siapa tahu ada salah satu dari yang Anda latihan itu keluar di UTS ya. Oke. Saya kira itu yang mau saya sampaikan hari ini karena saya cuma segitu. Seperti saya bilang materinya sedikit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kelihatannya relatif mudah ya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.